Bab 342 5 Keajaiban Luar Biasa. Gerakan hantu Zhao Feng dan keterampilan Lightning membuat jenius lain berdecak lidah dan bahkan beberapa pemimpin waspada. Meskipun Wei Yunqi berada di peringkat ke-9 di klan surgawi Yuan, dia akan menjadi yang pertama atau kedua di negara dan pasukan kuat lainnya. Seorang elit seperti ini telah dipukuli dengan santai oleh Zhao Feng. Dalam proses mengalahkan Wei Yunqi, Zhao Feng tidak menggunakan tangannya. Dia telah mencapai tingkat yang mendalam-dalam menguasai kilat. Ini karena dengan penggabungan dari Mystic Flower Treasure Bible ke dalam Lightning Inheritance, semua keterampilan menjadi lebih praktis. Dia tidak hanya berspesialisasi dalam keterampilan garis keturunan mata. Ini berarti dia jauh lebih merepotkan. Petik 2. Ekspresi Putri Linyu menjadi serius. Dia akhirnya menyadari bahwa bintang terkuat dari Canopy Great Country bukanlah Pangeran Jin atau Tian Yunzi, tetapi pemuda berambut biru yang sedalam Xin Wuheng. Sisi The Heavenly Yuan Clan. Kakak senior Mo, bocah itu cukup menarik. Kekuatannya mungkin dekat dengan Xin Wuheng atau Xia Xianxiang. Petik 2. Pria True Yellow Mystic Rank berwajah kuning berkata dengan sungguh-sungguh. Pria berwajah kuning itu berada di peringkat kedua di klan surgawi Yuan, tepat di bawah Mo Tianyi. Saat itu dia telah memeriksa pertarungan Zhao Feng dan Wei Yunqi dan merasa terkejut. Zhao Feng baru saja bermain-main dan menggunakan gerakan dan kilat, mengalahkan Wei Yunqi bahkan tanpa menggunakan tangannya. Secara kebetulan, dia mengenal Wei Yunqi dengan baik dan tahu gaya bertarung yang terakhir. Kecuali lawan memiliki kekuatan luar biasa, dia tidak akan kalah secepat itu. Zhao Feng ini masih muda dan jauh dari Xia Xianxiang dan Xin Wuheng, mungkin sekitar tingkat Putri Linyu. Jika dia hanya menggunakan gerakan dalam Secret True Dragon Gathering, dia akan mati dengan jelek. Dengan kekuatannya ia harus bergantung pada keberuntungan untuk mencapai 50 besar. Petik 2. Mo Tianyi menggelengkan kepalanya samar ketika kekek muncul di mulutnya. Mengesampingkan Zhao Feng, bahkan Xia Xianxiang, Xin Wuheng dan keajaiban lainnya dikalahkan olehnya. Mo Tianyi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memiliki perasaan kesendirian saat dia mengamati para jenius yang hadir. Pria berwajah kuning itu sedikit terkejut lalu tertawa. Itu benar, Brother Mo sudah top di benua utara. Level mata Mo Tianyi telah melampaui level mereka. Lagi pula, dia sudah berada di puncak. Lawanku yang sebenarnya adalah Yu Tianhao, Tantai Lanyu dan jenius luar biasa lainnya. Mata Mo Tianyi tampaknya dipenuhi dengan cahaya ilahi dan tampilan kegembiraan dan niat pertempuran yang langka bisa dilihat. Kakak senior berbicara tentang 5 keajaiban luar biasa dari Green Flower Continent. Pria berwajah kuning itu dan beberapa orang di dekatnya semua mengambil napas dingin. 5 keajaiban luar biasa. Hati para murid inti dari klan surgawi yang terguncang memandang melihat ke arah Mo Tianyi dengan lebih hormat dan kekaguman. Pada titik waktu ini, meskipun Mo Tianyi tepat di depan mereka, dia memberi mereka perasaan jauh. 5 keajaiban luar biasa adalah 5 legenda di puncak benua bunga hijau, masing-masing dari mereka adalah anak-anak surga. Para ahli ramalan telah menubuatkan bahwa 5 keajaiban luar biasa memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa. 5 keajaiban luar biasa adalah, benua tengah, Yu Tianhao, benua timur, Tantai Lanyu, benua utara, Dewi Wei, benua selatan Tai Yun dan benua barat Si Chengtian. Para murid klan surgawi telah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ketika menyebutkan 5 ini, hati semua orang berdetak kencang. Seberapa kuat keajaiban luar biasa ini? Zhao Yufei sedikit penasaran. Sangat kuat. Begitu kuat, sehingga 99% dari para jenius di benua utara bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka. Terutama nomor 1 dari pertemuan naga suci-suci yang terakhir, Yu Tianhao. Petik 2. Mo Tianyi mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya yang sedikit gemetar. Pikirannya masih mengulangi pemandangan dari pengumpulan naga suci-suci yang terakhir. Pria berwajah kuning itu tidak berbicara. Dia juga berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering terakhir. Saat itu hanya 3 dari 5 jenius luar biasa telah muncul dan dia dan Mo Tianyi benar-benar hancur. Kakak senior Mo, saat itu kamu bukan murid kepala dan setelah 10 tahun, kekuatanmu telah meningkat secara signifikan. Setidaknya kamu akan masuk 10 besar kali ini dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya dengan keajaiban lainnya. Petik 2. Pria berwajah kuning itu tersenyum dan berkata, hujan masih turun dan para jenius dari bintang-bintang utara telah berhenti bertanding. Scouting,
melintasi jenius benua utara telah selesai. Semua jenius mendiskusikan situasi di seluruh benua. 5 keajaiban luar biasa. Zhao Feng mendengar obrolan di dekatnya. Bahkan Pangeran Jin, Jiang Sanfeng dan teman-teman menyebutkan 5 ini dari waktu ke waktu. Waktu berlalu dengan lambat dan hari koneksi aliansi area suci semakin dekat. Pada hari ini, rasa dingin yang tiba-tiba mulai muncul yang membuat banyak orang mengobrol. Betapa dinginnya kekuatan. Zhao Feng merasakan aliran dingin dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu dengan mata kirinya. Gelombang dingin yang tak terlihat hancur seperti gunung. Stand Bintang Utara. Beberapa True Lord ranking dan bahkan setengah langkah Origin Core Realms merasakan ini dan berdiri. Siu gelombang. Cahaya biru es melintas di udara. Melihat dari jauh, itu seperti balok es yang menghantam Northern Star Stand. Cahaya biru itu bahkan hampir 10 kali lebih cepat daripada sedan naga-naga tombak darah emas. Dalam sekejap mata, cahaya biru yang memegang selusin sosok mendarat di Northern Star Stand. Gelombang-gelombang, rasa dingin yang mengerikan menyebar kemana-mana. Darah banyak jenius hadir hampir membeku dan banyak orang berseru tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dalam sekejap hujan yang tersisa di Northern Star Stand membeku menjadi es. Seluruh darah Zhao Feng dan Qiro sejati tampaknya membeku. Anggota tubuhnya kaku dan rasa dingin menyentuh tulangnya. Untungnya darah biru samar di dalam tubuhnya tampak seperti ini dan mulai berinteraksi dengan dinginnya itu. Hehe, sepertinya tidak banyak jenius benua utara yang sebenarnya jenius. Suara wanita yang renyah terdengar dari tempat cahaya biru itu berada. Ketika cahaya biru memudar, selusin sosok muncul, kebanyakan dari mereka laki-laki dan perempuan muda. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang memegang tongkat es dengan mahkota. Dia tampak seperti Dewi Salju dan es yang turun dari langit. Staf es mengetuk lembut dan dinginnya memudar. Gelombang. Semua Lord sejati mengeluarkan napas. Salam berdaulat. Yang ini menyapa Ratu Es. The Heavenly Yuan Clan dan 3 Great Country True Lord Ranks semua tunduk hormat. Kemanapun Snow Ice Queen pergi, segala sesuatu dalam radius 10 mil akan membeku. Ini hanya rasa dingin yang dia bawa kemana dia pergi. Jika Ice Queen ini benar-benar ingin menyerang seluruh Northern Star Stand akan langsung beku. Terlepas dari wakil patriark dan 2,5 langkah Origin Core Realms, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dingin. Dia memiliki penglihatan yang lebih baik dan melihat lebih jelas. Sang Ratu Es tidak dengan sengaja melepaskan kedinginan, tetapi telah mengubah seluruh Star Stand Utara menjadi es. Semua orang tolong bangkit. Ratu Es samar-samar, melambaikan tangannya dan hanya menanggapi para tetua dari klan Yuan Surgawi, klan 10.000 asal, klan 10.000 pedang dan beberapa lainnya. Yang membuat orang lain penasaran adalah bahwa Ice Queen bahkan berbicara 1 atau 2 kalimat dengan Timo yang berambut darah. Timo yang berambut darah itu sepertinya tahu tentang Ratu Es ini. Jadi, Ice Queen ini adalah Origin Core Realm Sovereign yang legendaris. Bei Moi di sudut merasa sulit bernapas. Darah di seluruh tubuhnya dan Qiro sejati telah membeku, dan kehilangan indera di anggota tubuhnya. Tiaxiao True Lord, yang telah memerintah negara kuat naga besi dan 13 negara memiliki keterkejutan dan rasa hormat yang tertulis di matanya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik dan menyambutnya. The Ice Mystic adalah penguasa dari ekstrim utara. Mereka sudah memiliki susunan teleportasi, mengapa mereka harus datang ke sini? Petik 2. Itu benar, mengapa orang-orang dari Mystic Ice Palace perlu datang ke sini? Setelah kekacauan, orang-orang mulai berdiskusi secara pribadi. Istana Es Mystic adalah sama dengan klan Surgawi Yuan, salah satu dari 10 klan besar. Kekuatan ini berada di ujung utara dan dianggap sebagai salah satu anggota benua utara. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Mystic Ice Palace jarang berinteraksi dengan pasukan lain dan hanya tinggal di tempat mereka sendiri. Kali ini mereka datang ke stand Bintang Utara. Mystic Ice Palace memiliki jumlah rekomendasi yang sama dengan Heavenly Yuan Clan, total 10. Dari 10 peserta, perempuan mengambil sebagian besar sementara hanya ada beberapa laki-laki. Murid kepala Istana Es Mystic adalah kecantikan dingin yang kulitnya tampaknya terbuat dari salju. Dia telah mencapai tingkat kedinginan yang sempurna yang menyentuh tulang. Petik 2. Dewi Bingwei. Petik 2. Mo Tianyi berbicara perlahan. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, Dewi Bingwei.
Hati para jenius bergetar ketika mereka memeriksa keindahan dingin ini. Dewi Bingwei berdiri di tempat yang sama dan setengah dingin transparan beredar di sekitarnya yang membuat dua murid True Mystic Rank di sebelahnya takut untuk mendekat. Sua, mata dingin Dewi Bingwei tiba-tiba mengamati para jenius yang hadir. Pada saat itu setiap jenius merasakan hati mereka menjadi dingin dan tidak bisa mengatakan satu hal. Kiroh sejati mereka juga tampaknya membeku. Gadis yang menakutkan, bahkan puncak True Mystic Ranks dari generasi yang lebih tua merasakan kedinginan. Semua orang di bawah True Lord Rank ditekan oleh Dewi Bingwei. Bahkan Motianyi menggertakkan giginya saat ini, menghalangi rasa dingin itu. Xia Xianxiang dan Xin Wuheng bahkan tidak bisa langsung menatapnya dan hanya bisa melihatnya dari jauh. 5 keajaiban luar biasa itu terlalu kuat, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan seorang junior? Zhao Feng hanya merasakan tekanan ini dari True Lord Ranks dan jelas tidak bisa menerimanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Timo kepadanya. Timo bahkan tidak menganggapnya masuk 10 besar. Masuk ke 100 teratas sudah merupakan prestasi dan 50 besar cukup bagus. 20 besar hampir tidak mungkin dan untuk 10 atau pertama, itu akan konyol. Dewi Bingwei hanya memindai seluruh area dan tidak mengatakan apa-apa. Bingwei, bagaimana dengan itu? The Ice Mystic Queen tersenyum dan berkata, tidak ada yang cocok denganku. Di semua benua, satu-satunya lawan saya adalah Yu Tianhao. Petik 2. Dewi Bingwei mengambil kembali tatapannya, sedikit kecewa. Jika dia tahu ini dia tidak akan datang ke Tribun Bintang Utara. Bab 343 Kemunculan kembali Mata Dewa. Kekuatan menakutkan dari keajaiban luar biasa ini membuat hati para jenius lain di benua utara bergetar. Mereka bahkan tidak bisa menahan erosi dinginnya. Hanya Motianyi yang nyaris tidak bisa melakukannya. Saat ini, ombak muncul di benak orang-orang yang hadir. Keinginan mereka untuk bertempur dan percaya diri telah sangat dilemahkan. Pada kenyataannya, para jenius seperti Motianyi, Xia Xianxiang, Xin Wuheng, Chang Yuyue, Zhao Feng, dan kawan-kawan semuanya telah melampaui jumlah keajaiban di masa lalu. Ini berarti bahwa generasi Motianyi tidak lemah, itu telah melampaui generasi lain. Namun, mereka dianggap beruntung dan tidak beruntung pada saat yang sama. Itu karena ini bahwa benua bunga hijau memiliki peluang tertinggi untuk terhubung dengan legasi-legasi inheritance. Biasanya peluangnya tidak setinggi ini. Biasanya hanya akan ada satu jenius luar biasa setiap jenius seperti Sword Sein Ye Wuxi, Three Sky Sovereign, Scarlet Moon Patriarch. Namun, generasi ini memiliki 5 jenius luar biasa. Petik 2. Mata Timo bersinar dengan kekhawatiran dan harapan. Seorang jenius luar biasa bisa menghancurkan beberapa generasi dan generasi ini ada 5. Terutama keajaiban top Yu Tianhao, katanya dikatakan telah melampaui Sword Sein Ye Wuxi dan menyusul puluhan generasi. Dia hanya menggunakan teknik khusus untuk menggabungkan roh sejatinya ke udara, seperti energi mental. Mereka yang melihatnya akan merasakan aura dan dengan menggunakan kontak energi mental, nilai kekuatan mereka. Petik 2. Zhao Feng menganalisis setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Melalui teknik itu, Dewi Bingwei berkesimpulan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang cocok dengannya. Bentrokan aura energi mental membuktikan ini. Zhao Feng, Xin Wuheng, Putri Linyu, Pangeran Jin, Chang Yuyue dan teman-teman semuanya benar-benar dikalahkan. Jika itu adalah Zhao Feng, dia tidak akan perlu terlalu merepotkan. Dengan satu pemindaian mata spiritual dewanya, dia bisa melihat semua orang di bawah kekuatan Origin Core Realm termasuk kekuatan garis keturunan mereka. Namun, Zhao Feng tidak berani melakukan ini kecuali dia juga memiliki kekuatan, keajaiban luar biasa, seperti Dewi Bingwei. Tahap akhir dari True Mystic Rank dengan garis keturunan yang kuat dan keterampilan murni, melampaui setiap jenius di sini, termasuk aku. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menganalisis kekuatan Dewi Bingwei. Pertama adalah kultivasi. Dewi Bingwei berada di tahap akhir dari True Mystic Rank dan dekat dengan tahap puncak, melampaui semua junior di sini. Garis darahnya juga tingkat atas, hanya lebih kuat dari Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai. Dalam hal keterampilan murni, hanya Motianyi yang dekat dengannya. Bagaimanapun, keduanya adalah murid kepala dari 2 dari 10 klan besar. Para murid kepala Istana Es Mistik selalu sangat kuat karena Istana Es Mistik memegang salah satu dari 4 warisan Es Mistik dan dapat membukanya setiap puluhan tahun sekali.
Rupanya, Dewi Bingwei menerima inti dari beberapa warisan dari Mystic Ice Inheritance. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan iri. Zhao Feng juga pernah mendengar ini. Meskipun dia telah menerima warisan tertinggi dari Floating Crest Inheritance dan beberapa harta Watermoon, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mystic Ice Inheritance yang merupakan salah satu dari 4 warisan besar. Mereka yang berjudul keajaiban luar biasa memiliki kekayaan 10 kali lebih baik daripada Zhao Feng. Meskipun aku mungkin tidak mencapai puncak Secret True Dragon Gathering ini, hidup di era ini adalah keberuntungan. Warisan yang lebih penting akan terhubung kali ini. Petik 2. Kondisi hati Zhao Feng menjadi tenang saat ekspresinya kembali tanpa emosi. Dia segera menutup matanya sekali lagi dan mulai memasuki pemahaman dengan tenang. Timo melihat perubahan hati Zhao Feng dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kondisi hati Zhao Feng cukup bagus. Karena penampilan Dewi Bingwei, para jenius yang hadir memiliki perubahan emosional dan marah, tidak mau atau sedih. Namun, pikiran Zhao Feng baik-baik saja dan menerima kenyataan ini saat ia menjadi normal sekali lagi. Pada saat yang sama, sisi 10,000 Origin Clan. Jika aku keluar sepenuhnya, kemungkinan aku mendapatkan nomor 1 sangat kecil. Era ini penuh dengan harapan. Petik 2. Wajah normal Xin Wuheng tenang. Keadaan hatinya tidak pernah bergerak. Seolah-olah dia telah menyaksikan naik turunnya kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Xin Wuheng juga menutup matanya dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat. Semua jenius di Northern Star Stand diam. Mereka semua menunggu. 3 hari kemudian, cahaya putih bersinar muncul di Northern Star Stand. Pada awalnya cahaya putih agak redup tetapi mulai bersinar lebih terang dan lebih terang. Pada saat tertentu, Weng gelombang. Gerbang batu hitam murni kuno di pusat stand bintang utara menjadi diselimuti cahaya putih. Stand bintang utara dibuka. The Secret True Dragon Gathering akan dimulai. Semuanya, mari kita memimpin era hebat ini. Sorakan muncul di stand bintang utara. Ada beberapa ratus jenius di seluruh benua utara yang hadir dan kebanyakan dari mereka berpartisipasi dalam naga sejati suci untuk pertama kalinya. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keberanian. Mungkin tidak semua orang bisa mencapai 10 atau 100 teratas, tetapi bagi sebagian besar jenius yang hadir, hanya untuk dapat bersaing dengan keajaiban negara-negara lain dan memamerkan keterampilan mereka di panggung dunia adalah sesuatu untuk mati tanpa penyesalan. Weng gelombang. Gerbang batu hitam murni kuno memancarkan cahaya yang lebih terang dan cahaya putih yang bersinar akhirnya menyelimuti seluruh Star Stand, seolah menyambut generasi ini. Semua orang, pengumpulan naga suci-suci akan dimulai setelah kamu memasuki gerbang batu dan kamu akan bisa memasuki arena kuno. Suara nyaring terdengar dari dalam gerbang batu. Suara itu sepertinya terdengar melintasi langit dan bumi. Seolah-olah itu datang dari dimensi lain. Ayo pergi. Queen Ice Mystic melambaikan tangannya dan perwakilan dari Mystic Ice Palace memasuki gerbang batu yang bersinar. Sua, begitu figur-figur ini menyentuh gerbang, mereka akan menghilang. Weng gelombang. Lampu putih yang bersinar di Northern Star Stand menjadi lebih terang dan lebih terang. Ini adalah, semua orang menemukan bahwa garis-garis arai telah muncul di bawah kaki mereka. Weng gelombang. Seluruh stand bintang utara bergetar dan menembakkan cahaya putih ke langit. Petik 2. Apa-apaan ini? Petik 2. Mereka yang belum memasuki gerbang termasuk Ratu Es Mistik, para tetua klan langit surgawi dan Timo merasakan hati mereka bergetar. Saat itu juga, semburan cahaya putih membentuk sosok naga. Tepat pada saat itu, seekor naga muncul di benua timur, tengah, selatan, utara dan barat. 5 naga yang bersinar berinteraksi dan saling melolong di langit benua bunga hijau. Namun, karena benua itu terlalu besar, orang-orang di stand bintang utara seperti setitik debu dan tidak bisa melihat seluruh situasi tetapi sosok naga saja yang mengguncang hati semua orang. Ini Genius Dragon Blessing. Tuhanku, naga berkat jenius yang luar biasa. Petik 2. Hanya di era pedang Saint Ye Wuxi dan Scarlet Moon Patriarchlah ada berkat naga. Bintang 5 berdiri pecah menjadi kekacauan. Jika stand bintang utara sudah memiliki 1 Dragon Blessing, maka benua lain setidaknya akan memiliki jumlah yang sama. Seru Timo. Dia mulai menyadari bahwa generasi ini jauh berbeda dari sebelumnya. Menurut perhitungannya, pada generasi ini, 5 keajaiban luar biasa,
terutama Yu Tianhao telah melampaui puluhan generasi terakhir dan memiliki berkat naga yang kuat. Dugaan Timo tidak salah. Dragon Blessing of the Middle Continent adalah yang terbesar dan paling cemerlang dari semuanya. Itu melesat ke langit dan menimbulkan perasaan bahwa itu adalah penguasa. Apa alasan di balik Dragon Blessing? Zhao Feng dengan penasaran membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat ke langit. Begitu mata spiritual Tuhannya sepenuhnya terbuka, ia akan memasuki tingkat mistik. Sua, kesadaran energi mentalnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan terbang ke langit, bahkan melebihi 5 Dragon Blessing. Canopy Great Country, dalam menara hitam 6 sisi gelap di pegunungan. Ini adalah menara ilahi 6 Warlock yang legendaris. Ada total 49 lantai di Six Warlock Divine Tower dan angka bisa dilihat di dalamnya. Di depan adalah seorang penatua kuno mengenakan jubah hitam dengan setengah wajahnya tertutup. Orang hanya bisa melihat sepasang matanya. Itu selebar bintang-bintang dan memiliki kebijaksanaan kuno untuk itu. 36 pastor duduk di belakang penatua misterius dan gumpalan cahaya perak menyatu ke langit. Weng gelombang-gelombang. Pada titik ini, sebuah layar muncul di atas Six Warlock Tower dan menampilkan perak. 5 berkat naga di benua utara, timur, selatan, barat dan tengah bisa dilihat. Miao, panggilan kucing mencapai langit. Seekor kucing hitam perak seukuran 2 telapak tangan muncul di bahu sesepuh misterius itu. Kucing hitam perak ini memiliki sikap malas dan menyipitkan matanya saat menatap ke langit. Ia mengangkat cakarnya dan membalik 5 koin perunggu. Sage, apakah kelima Dragon Blessing mewakili 5 keajaiban luar biasa? Seorang pendeta wanita seterang bulan bertanya dengan hormat. Tidak semuanya. 5 Dragon Blessings tidak hanya mewakili 5 keajaiban luar biasa. Itu melambangkan berkah gabungan dari benua itu. Tentu saja, 5 keajaiban luar biasa memimpin era ini dan memang dapat membentuk 5 Dragon Blessing. Petik 2. Orang bijak tersenyum dan berkata, matanya yang bijaksana masih menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, peluang warisan-warisan surga yang terhubung ke benua ini telah meningkat hingga 20% tetapi masa depan masih penuh dengan kemungkinan, mendorong era ini ke hal yang tidak diketahui. Lihat, apa itu? Ya Tuhan, para imam tiba-tiba berteriak. Mata kucing hitam perak itu juga menonjol ketika menatap layar seperti tersedak. Di atas kelima berkat naga, mata surga muncul. Eye of Heaven menatap ke bawah dengan dingin dari langit kelima berkah naga yang menderu. Para prias dari menara Six Warlock tertegun oleh pemandangan itu. Namun, Eye of Heaven hanya muncul untuk 1 atau 2 napas sebelum memudar, seolah-olah itu hanya ilusi. Bab 344 Arena Kuno. Mata surga tampak seperti ilusi saat dengan dingin memindai kelima berkah naga. 5 berkat naga sangat besar dan bertarung satu sama lain, tidak ada yang merasakan apa yang ada di atas mereka. Mungkin Eye of Heaven itu memiliki kekuatan untuk mensurvei bumi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan kelima berkat naga. Sage, apa itu tadi? Pendeta murni dan suci berseru dan para imam di belakang juga ingin tahu. Orang harus tahu bahwa kelima berkat naga berarti 5 jenius luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melampaui para jenius dari beberapa generasi. Eye of Heaven itu saat itu telah melampaui 5 berkat naga dan merasa bahwa itu melampaui 5 berkat naga. Itu dimulai 2 tahun lalu. Sosok tua Sage ada di puncak menara dan suaranya mantap. Matanya yang kuno menyala secara misterius. Mungkinkah benua ini telah melahirkan keajaiban yang melampaui 5 keajaiban luar biasa? Para imam semua tidak percaya. Jika itu benar, maka pemilik Eye of Heaven akan terlalu menakutkan. Hehe, kamu melihat bahwa mata surga tidak berinteraksi dengan 5 berkat naga. Ini berarti bahwa ia belum mencapai tingkat di mana ia dapat mengancam 5 keajaiban luar biasa, jadi bagaimana mungkin itu berada di atas mereka? Petik 2. Orang bijak tersenyum. Lalu apa maksud adegan itu? Pendeta murni tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia masih kaget sejak saat itu. Sage menutup matanya dengan lelah dan tidak berbicara lagi. Stand bintang utara. Dragon Blessing yang luar biasa meledak ke langit dan melintas dengan cemerlang. Arai misterius dan kompleks muncul di bawah kaki orang-orang. Weng gelombang-gelombang. Seluruh stand bintang utara bersenandung dan menyala hingga maksimal. Detik berikutnya, sua, sosok-sosok dapat dilihat dengan mata telanjang menghilang saat cahaya putih menyala di tempatnya. Zhao Feng juga dibawa oleh cahaya putih dan menghilang.
1 atau 2 napas kemudian, seluruh stand bintang utara mati sunyi dan tidak ada yang tersisa. Setelah berputar dan kehilangan keseimbangan, kaki Zhao Feng mendarat di tanah. Sua, 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 sekitar waktu yang sama kilatan lampu putih muncul dari mana sosok keluar. Celepuk, para pemula yang tidak berpengalaman itu panik dan jatuh ke tanah. Tuhanku, jadi, ini arena kuno. Petik 2, seruan terdengar di seluruh area. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan hatinya bergetar. Ini adalah arena kuno yang sangat besar dan setiap batu dan batu bata mengandung suatu keagungan padanya dan mengeluarkan aura tua yang misterius, seolah-olah itu milik zaman kuno. Lantai zaman kuno terbuat dari bahan hijau perak langka dan misterius yang bukan logam atau batu tetapi kekerasannya sebanding dengan senjata kelas spiritual normal. Seluruh arena kuno itu lebarnya 100 mil dan berusaha menuju langit dan awan. Arena kuno dikelilingi adalah pegunungan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir dan patung-patung batu bertumpuk di sisi pegunungan. Patung-patung batu ini berkisar dari puluhan meter hingga ratusan meter. 10 tertinggi bahkan mendekati 1000 yard. Setiap patung ganas dan hidup. Mereka terbuat dari berbagai bentuk seperti binatang buas, manusia dan tampaknya mengandung kekuatan ilahi yang membuat orang menghormatinya. 10 patung tertinggi tampaknya setara dengan surga dan bumi dan masing-masing memiliki ekspresi sendiri, apakah mereka tanpa emosi, dominan, atau tersenyum jahat. Puluhan ribu patung batu menciptakan gunung yang mengelilingi arena kuno. Adegan yang kuat ini mengguncang hati banyak orang. Seolah-olah iblis dan dewa sedang mengawasi setiap aksi dalam arena ini, memberikan nuansa khusyuk dan bersejarah padanya. Tidak ada yang hidup sekarang dapat membuat pekerjaan luar biasa seperti itu. Zhao Feng, kewalahan, gunung, patung-patung batu mengelilingi arena dan sepertinya melanjutkan legenda zaman kuno. Mata spiritual Allah Zhao Feng tiba-tiba melompat dan merasakan bahwa patung batu ini tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri dan dipenuhi dengan kekuatan misterius. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, patung-patung batu ini sudah pasti mati. Arena kuno berasal dari zaman kuno dan sejarahnya dimulai dengan benua ini. Bahkan 10 klan besar tidak dapat melacak akarnya. Petik 2, Timo berdiri di sebelah Zhao Feng dan Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue semua dengan cepat berkumpul. Hanya dalam rentang waktu singkat, 10 napas, ribuan sosok telah muncul. Para jenius dari setiap benua telah memasuki arena kuno pada saat yang sama dan berkumpul kembali dengan kelompok mereka setelah syok. Benua Tengah, Benua Utara, Benua Timur, Benua Selatan, Benua Barat. 5 benua diteleportasi ke 5 wilayah berbeda. Di atas arena kuno adalah panggung emas mengambang selebar 10-20 meter. Dibandingkan dengan arena kuno yang sangat besar, panggung itu seperti sebuah titik. Sua, 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 beberapa sosok berpakaian aneh tiba-tiba muncul di panggung emas. Hal yang sama di antara mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap tindakan tampaknya selaras dengan surga bumi Yuan Qi. Itu orang-orang dari Aliansi Suci. Para hakim dari Secret True Dragon Gathering selalu dari Aliansi Suci. Bicara di bawah ini menjadi hening karena semua angka di panggung emas telah melampaui True Lord Rank, memasuki Origin Core Realm. Zhao Feng bahkan melihat seorang pemuda berjubah mistik dengan aura kebenaran. Itu adalah mistik Sword Sovereign dari lelang naga meningkat. Segera, sebanyak 9 Origin Core Realm muncul di panggung emas, membuat hati para jenius di bawah ini melompat. Di masa lalu biasanya hanya ada 2 atau 3 Origin Core Realm yang memegang benteng. Tapi sekarang baru saja dimulai dan ada 9. Petik 2, bahkan wakil istana, Tuan Aliansi Suci ada di sini. Para pakar dari masing-masing benua dibahas. Wakil Palace Lord duduk di tengah dan adalah sosok besar dengan kulit perunggu. Matanya oranye dan rambutnya hitam ungu, seperti nyala api. Bagian yang paling menarik adalah pisau besar di hitamnya. Itu brutal dan panjangnya 2 yard dengan celah di dalamnya. Pria besar berkulit perunggu itu duduk di tengah panggung emas, seolah menekan hantu dan setan di sini. 2 Origin Core Realms di sebelahnya memiliki ekspresi hormat dan setiap Origin Core Realm muncul akan tunduk kepadanya. Yang ini menyapa dewa penguasa Blade yang dominan. Queen Ice Mystic dari Mystic Ice Palace dengan hormat membungkuk kepada wakil Palace Lord. Raksasa berkulit perunggu itu samar-samar menganggukkan kepalanya lalu pergi untuk berbicara dengan Origin Core Realm Sovereign lainnya. Wakil Istana Lord ini memiliki aura yang mengerikan.
Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengintai siapapun di Origin Core Realm, terutama raksasa yang tak terukur. Menurut apa yang dia ketahui, Origin Core Realm juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti Real Spirit Realm. 3 surga alam roh sejati adalah pangkat manusia sejati, pangkat mistik sejati, pangkat Tuhan sejati. Dari 3 peringkat ini, semuanya masih dianggap sebagai alam roh sejati. The Origin Core Realm dipecah menjadi Small Origin Core dan Great Origin Core. Wakil Patriark, kelompok seperti apa aliansi suci? Mengapa ada begitu banyak Origin Core Realm Sovereigns? Bukankah ini berarti bahwa bahkan 10 klan besar harus mematuhi mereka? Petik 2. Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Feng, tidak banyak gunanya bagimu untuk tahu di levelmu. Singkatnya, itu adalah grup yang terdiri dari anggota di Origin Core Realm yang menjaga perdamaian di seluruh benua. Anggota termasuk penguasa 10 klan besar dan mereka sendiri. Petik 2. Warna rambut darah Timo menjelaskan. Zhao Feng terkejut bahwa benua memiliki organisasi besar. Anggota aliansi suci terdiri dari banyak penguasa dari 10 klan besar. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh para anggota stabil dan sulit bagi pendapat tunggal untuk mempengaruhi seluruh benua. Jika tidak ada aliansi suci, 10 klan besar akan merasa sulit untuk bekerja sama dan menghancurkan agama iblis Scarlet Moon. Pendukung lelang naga meningkat adalah aliansi suci ini. Petik 2. Timo menambahkan, pantas. Zhao Feng tampaknya mengerti. Meskipun benua ini besar, nasibnya ditentukan oleh kelompok ini. The Secret True Dragon Gathering akan secara resmi dimulai dalam 3 hari. Suara nyaring terdengar di seluruh arena kuno. 3 hari berikutnya adalah untuk persiapan. Setiap jenius dari setiap fraksi perlu mengajukan token naga sejati, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi. Pada saat ini, mereka juga akan mempelajari aturan pengumpulan naga suci-suci. Sehari kemudian, para jenius Canopy Grid Country pergi untuk mengambil True Dragon Token mereka sendiri. Melihatnya, Zhao Feng melihat bahwa kulitnya putih bersih seperti kebanyakan yang lain seperti Xin Wuheng, Zhao Yufei, Bei Moi dan teman-temannya. Tentu saja, sejumlah kecil lainnya memiliki warna yang berbeda. Sebagai contoh, Jiang Sanfeng, tokennya adalah perunggu karena dia mencapai 300 kali terakhir. Token Pangeran Jin memancarkan perak dan memiliki garis naga sedangkan Mo Tianyi adalah perak murni dengan simbol naga yang lebih cerah. Zhao Feng kemudian memeriksa Dewi Bingwei. Token naga sejatinya bersinar emas dan naga itu bahkan tampak bergerak sementara samar-samar meraung seperti naga sejati, membuat token naga sejati lainnya gemetar. Semua orang berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering yang sama, tetapi mengapa perawatan kami berbeda? Banyak jenius mengerang. Bab 345 Pertempuran 5 Zona. Titik awal dari semua orang yang berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering berbeda, membuktikan bahwa tidak ada yang adil. Menurut inspeksi Zhao Feng, token naga sejati dipecah menjadi tingkatan yang berbeda. Token benar naga putih, sebagian besar jenius memiliki yang ini. Bronze, sejumlah kecil orang jenius memiliki ini. Mereka telah mencapai beberapa ratus teratas dalam generasi terakhir. Perak, mencapai puncak 100 terakhir kali. Dari perak yang berkilauan menjadi perak murni. Emas, mencapai setidaknya 20 besar terakhir kali. Semua 5 keajaiban luar biasa, terlepas dari apakah mereka telah memasuki Secret True Dragon Gathering sebelumnya atau tidak, memiliki token emas yang bersinar. Zhao Feng adalah sama seperti kebanyakan orang lain, token naga sejati putih. The Secret True Dragon Gathering berbeda dari kompetisi lainnya. Peringkat akhir tergantung pada pemberian naga dari token naga sejati. Petik 2. Jika seseorang menang, mereka dapat mencuri sebagian dari berkat lawan dan mereka yang kalah akan kehilangan sebagian dari berkat jenius mereka. Jiang Sanfeng menjelaskan dengan nada rendah. Setelah memahami aturan, banyak orang yang penasaran. Daiye bertanya, bukankah ini berarti itu tidak adil bagi mereka yang berkompetisi pertama kali? Ini adalah apa yang dipikirkan Zhao Feng juga. Misalnya, para jenius puncak seperti Mo Tianyi memiliki berkat 100 kali lebih banyak dalam tokennya sejak awal. 5 keajaiban luar biasa memiliki 1000 kali lebih banyak. Hehe. Aturannya bisa dikatakan adil dan tidak adil. Jiang Sanfeng tersenyum tipis. Oh, maksud kamu apa? Semua orang ingin tahu. Mereka yang memiliki sedikit berkat akan menang lebih banyak dari mereka yang memiliki lebih banyak berkat.
Di sisi lain, mereka yang sudah memiliki banyak berkah akan menang lebih sedikit melawan mereka yang berperingkat lebih rendah. Terkadang jumlah yang diambil bahkan bisa diabaikan. Petik 2. Jiang Sanfeng menjelaskan, mendengar ini semua orang mengerti. Sebagai contoh, berkat yang dimiliki oleh 5 keajaiban luar biasa itu sangat besar dan 1000 kali lebih besar dari kejeniusan normal. Begitu mereka kalah, bagian yang hilang juga besar. Sebaliknya, para jenius yang berpartisipasi pertama kali hanya memiliki sedikit berkah dan bahkan jika itu dicuri oleh Dewi Bingwei atau Mo Tianyi, itu tidak berguna. Sepertinya bahkan mereka yang memiliki kekuatan absolut dapat mengumpulkan cukup berkah untuk melawan 5 keajaiban luar biasa tanpa peduli apakah ini adalah pengumpulan naga suci-suci pertama mereka atau tidak. Zhao Feng mengangguk. Inilah yang dimaksud dengan adil dan tidak adil. Bagian yang tidak adil adalah bahwa titik awal setiap orang berbeda seperti bagaimana seseorang bisa menjadi putra seorang kaisar sedangkan yang lainnya adalah putra seorang petani. Tetapi bagian yang adil adalah bahwa jika Anda memiliki kekuatan, semuanya bisa diubah. Berpikir di sini, Zhao Feng menatap True Dragon token putihnya dengan harapan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam waktu 2 hari, semua orang telah menerima token naga sejati mereka. Pada saat ini, stand penonton sekelilingnya dipenuhi dengan elit dari seluruh benua, termasuk para jenius yang tidak bisa berpartisipasi. Zhao Feng memperkirakan ada sekitar 100.000 penonton. Selain itu, menonton Secret True Dragon Gathering akan membutuhkan sejumlah besar batu kristal primal yang tidak akan mampu dibeli oleh siapapun di bawah Realm Spirit Realm. Weng gelombang-gelombang huang, arena kuno tiba-tiba mulai bergetar sedikit dan patung-patung batu di sekitarnya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Setiap patung itu seperti sosok legendaris yang mensurvei bagian dalam arena. Momen selanjutnya, Weng gelombang, di arena kuno panggung besar, naik dari utara, timur, selatan, barat dan tengah. Setiap arena selebar 10 mil dan megah. Keterampilan setiap jenis dan senjata jarak jauh dapat digunakan di sini. Hua, 100.000 penonton bersorak. Setiap jenius yang berpartisipasi penuh dengan darah panas. The Secret True Dragon Gathering memang menjadi fokus seluruh benua. Dalam sorakan sebuah keajaiban luar biasa, muncul di setiap tahap. Panggung timur, Tantai Lanyu. Panggung barat, Si Chengtian. Panggung selatan, Taiyun Suangzi. Panggung utara, Dewi Bingwei. Tahap tengah, Yu Tianhao. Token naga sejati dari 5 keajaiban luar biasa adalah emas berkilau dan naga-naga itu tampaknya bergerak. Yu Tianhao khususnya begitu. Berkat naga emas samar bisa dilihat di sekitarnya dan itu menekan semua berkat jenius lainnya. Di atas arena, eselon atas dari aliansi suci semua saling memandang. Akhirnya perunggu yang berkulit deputi istana Lord samar-samar menganggukkan kepalanya. Babak pertama dari pertempuran 5 zona, naga suci-suci sekarang akan dimulai. Suara cerah terdengar di seluruh arena. Menurut aturan, para jenius dibagi menjadi 5 zona menurut True Dragon token mereka dan untuk yang mana, tergantung pada keberuntungan dan berapa banyak masing-masing berkat. Weng gelombang, True Dragon token, Zhao Feng, sedikit gemetar dan terhubung dengan panggung utara, mewakili arah yang harus dituju. Beberapa jenius yang hadir tidak mempercayainya dan dengan sengaja pergi ke arah lain. Hasilnya adalah para jenius ini merasakan jantung mereka bergetar dan merasakan tekanan dari patung batu di sekitarnya yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Hanya dengan mengikuti token naga sejati mereka dapat bergerak seperti ikan di air. Zhao Feng dengan mudah mencapai arena utara. 1 jam kemudian, beberapa ribu jenius terbagi rata ke utara, timur, barat, selatan dan tengah. Setiap zona memiliki keajaiban masing-masing yang luar biasa dan yang ada di zona Zhao Feng adalah Dewi Bingwei. Matanya mengamati orang-orang dan melihat beberapa wajah akrab yang dikirim ke sini. Wang Xiaoguai, Dong Sue dan Bei Moi. Zhao Feng melihat bahwa dia tidak kenal banyak orang di sini. Wang Xiaoguai juga datang dari Canopy Great Country sedangkan Dong Sue berasal dari agama darah besi. Satu-satunya hasil yang mengejutkan adalah bahwa Bei Moi, saudara bela diri masa lalunya, juga dikirim ke sini. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya ke arah Bei Moi sebagai ucapan. Bei Moi merasa gelisah, gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Tentu saja, keduanya tahu bahwa babak ini acak dan tidak semua orang harus bertarung dengan orang lain. Karena itu, kemungkinan pertemuan Zhao Feng Bei Moi tidak tinggi.
Bagaimanapun, peringkatnya bergantung pada True Dragon Blessing milik seseorang. Pertempuran zona dimulai sekarang. Menggunakan indera pada token naga sejati, naiklah ke panggung saat kamu dibutuhkan. Petik 2. Seorang hakim di Origin Core Realm berkata dengan paksa. Dia adalah orang yang memegang benteng arena utara. Begitu kata-katanya selesai, Weng gelombang. Token naga sejati bersenandung dari zona utara, mengisyaratkan dia untuk naik. Ya, keberuntunganku sial. Tahap awal True Human Rank marah. Lawannya adalah Dewi Bingwei. Sial, hanya token naga sejati putih. Keberuntungan saya terlalu sial. Petik 2. Dewi Bingwei mengerutkan alisnya saat dia memeriksa lawannya. Menjadi salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, berkat naganya sangat besar tetapi lawan-lawannya sangat kecil. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan memenangkan banyak berkah naga. Untuk meningkatkan berkah naganya, lawan-lawannya harus setidaknya di tingkat perunggu atau bahkan perak. Pedang angin tanpa batas. Tahap awal True Human Rank menggertakkan giginya dan membentuk berkas cahaya pedang yang berputar. Cepat yang mengarah ke Dewi Bingwei. Karena dia telah melangkah ke tahap ini, dia tidak membiarkan dirinya kalah bahkan jika lawannya adalah keajaiban luar biasa. Angin es utara yang ekstrim. Dewi Bingwei menunjuk dan angin biru es yang bisa dilihat dengan mata telanjang meniup lawannya. Seud gelombang. Jenius True Human Rank langsung dibekukan oleh angin. Mulutnya terbuka lebar dan pedangnya masih di udara tetapi sekarang adalah patung es. Angkat dia. Sovereign at the Origin Core Realm berkata tanpa emosi dan 2 wakil hakim True Lord Rank pergi untuk membawanya pergi. Weng gelombang. Gumpalan berkat naga dari token naga sejati dari jenius yang kalah terbang ke Dewi Bingwei. Dewi Bingwei masih bersinar seperti sebelumnya dan hampir tidak ada perubahan yang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Lawannya terlalu lemah sehingga berkat naga bisa diabaikan. Pada waktu bersamaan, tahap timur, selatan, barat dan tengah semua langsung selesai. Tahap tengah, tak tertandingi di bawah surga. Yu Tianhao mengusap satu tangan dan kepalan tangan sepertinya menghancurkan apapun yang ada di depannya. Bam! Lawannya di puncak True Human Rank dikirim terbang dari panggung. Panggung timur, sosok lincah Tantai Lanyu berputar di udara ketika cambuk 5 warna mengirim lawannya terbang. Dia berasal dari keluarga penjinak binatang buas tetapi tidak ada hewan peliharaan rohaninya yang digunakan. Panggung barat, sosok tinggi yang tampaknya terbuat dari logam berdiri tidak bergerak seperti gunung. Mengaum, dengan teriakan lawan ahli True Mystic Rank segera memuntahkan darah dan pingsan. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, Si Chengtian. Tribun Selatan, orang berkepala 4 mulai tertawa. Biarkan aku, biarkan aku. Tidak, aku yang pertama. Kedua kepala bersemangat bertengkar satu sama lain. Hanya ada satu tubuh tetapi 2 kepala dan masing-masing mengendalikan pedang dan pisau masing-masing. Dia adalah Tianyuan Suangzi, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa. Hellcurse Nine Flaming Blade, pedang pembekuan bumi, pedang dan bilah saling menembak dan api serta es saling berinteraksi, mengirimkan aura yang menakutkan. Lawan True Human Rank bahkan tidak memiliki pemikiran untuk menolak. Sua, pemuda di tahap akhir dari True Human Rank langsung dicabik-cabik dan darah berceceran di mana-mana. 100.000 penonton semua mengambil napas dingin. Bab 346 Pertempuran Pertama. Para jenius dari panggung selatan itu dingin dan terpana. Ada seruan dan bahkan jeritan dari wanita. 100.000 penonton semuanya menarik napas dingin. Seseorang terbunuh. Taeyun Suangzi ini sangat kejam. Membunuh seorang jenius di depan semua orang. Petik 2. Mereka dari panggung selatan berseru dan banyak orang mulai berteriak untuk menghukum saya. Kamu harus menilai Taeyun Suangzi berdasarkan aturan. Dengan sengaja membunuh seseorang harus dikeluarkan dari Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Seseorang di bawah ini menyarankan. Persaingan Secret True Dragon Gathering sangat sengit dan ada contoh orang sekarat. Aliansi Suci juga menghargai para jenius karena mereka yang berpartisipasi dipilih dari miliaran. Oleh karena itu, pengumpulan naga suci-suci telah menetapkan aturan untuk tidak sengaja membunuh lawan, terutama jika mereka menyerah. Seorang ahli True Mystic Rank puncak dari tribun yang menyaksikan melolong kesakitan, aliansi suci, bocah ini harus dibunuh atau setidaknya dikeluarkan dari pengumpulan naga sejati seperti apa yang dikatakan peraturan. Konyol, bagaimana aku bisa tahu bahwa dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun untukku.
Bagaimana ini dianggap sengaja membunuh seseorang? Petik 2. Hehe, menurut aturan, membunuh seseorang sebelum mereka menyerah tidak melanggar aturan. Anak itu saat itu tidak menyerah. Petik 2. Kedua kepala Taeyun Xuangzi mulai mengejek tanpa rasa takut. Jelas bahwa mereka tahu aturannya. Begitu Taeyun Xuangzi menyerang, dia telah menggunakan aura realem roh sejati untuk menekan lawan dan membunuhnya sebelum dia bisa bereaksi. Mengesampingkan True Human Rank, bahkan sebagian besar True Mystic Rank biasanya akan terbunuh. Taeyun Xuangzi ini adalah keajaiban luar biasa yang baru naik yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari True Human Rank. Dengan 2 kepala dan 4 tangan, dia sebanding dengan 2 True Mystic Ranks yang digabungkan dan tampaknya tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Petik 2. Taeyun Xuangzi memang layak menjadi lawan terbesar Yu Tianhao. Para penonton dan jenius tergerak oleh kekuatan Taeyun Xuangzi. Pada saat ini, menghadapi keluhan Hakim Sovereign dengan emosi berkata, Taeyun Xuangzi, peringatan pertama. Ambil 10% berkat jenius naga Anda. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Hakim melambaikan bendera naga sejati. Sua, berkat naga Taeyun Xuangzi berkurang 10% dan emas True Dragon Token yang bersinar menjadi sedikit redup. Berkat naga yang hilang tersebar di antara para jenius zona selatan. Hehe, berkah naga gratis. Pangeran Jin tersenyum dan perak True Dragon Token-nya menjadi sedikit lebih cerah. Persetan, mengapa kami tidak membunuh dengan sengaja, lawan terlalu lemah. Kedua kepala Taeyun Xuangzi mengertakkan gigi dengan enggan. Aturan pengumpulan naga suci-suci menyatakan bahwa jika pembunuhan itu tidak disengaja, 1/10 dari berkat nagamu akan dikurangi. Hakim tetap tidak tergerak. The Secret True Dragon Gathering memiliki seperangkat aturan yang sempurna. Menjadi keajaiban luar biasa, penilaian aliansi suci terhadapnya ringan. Bos, sepertinya kita tidak bisa membunuh semua orang sekarang. Kata Taeyun Xuangzi kedua kata. ZZZ, peraturan mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuh orang dengan sengaja tetapi tidak mengatakan kamu tidak bisa melumpuhkan mereka. Kakak Taeyun Xuangzi menjilat bibirnya dengan kelicikan. Xin Wuheng memiliki ekspresi serius di kerumunan, jika keduanya menghususkan diri dalam serangan gabungan maka kekuatan pertempuran mereka mungkin akan berlipat ganda. Xin Wuheng, Pangeran Jin dan teman-temannya telah dikirim ke zona selatan, sama seperti Taeyun Xuangzi. Setelah pertempuran ini, para jenius di wilayah selatan menjaga jarak antara mereka dan Taeyun Xuangzi. Banyak orang sudah membuat ide bahwa jika keberuntungan mereka tidak terlalu baik dan bertemu Taeyun Xuangzi, yang terbaik adalah kehilangan segera. Di arena kuno, pertempuran 5 zona berlanjut. Setiap pertarungan dipimpin oleh token naga sejati yang memberi isyarat bagi kedua pihak untuk bertempur. The Secret True Dragon Gathering tidak peduli tentang seberapa banyak kamu menang, tapi seberapa banyak naga yang memberkati yang kamu kumpulkan. Zona Utara, setelah kemenangan Dewi Bingwei, beberapa jenius lain mendapat giliran. Menurut pengalaman sebelumnya, proses ini akan berlangsung selama sekitar 10 hari karena ada beberapa ratus orang jenius di setiap zona. Zhao Feng duduk bersila dengan mata tertutup tetapi akan menempatkan sebagian dari kesadarannya pada dunia luar sementara sebagian besar fokusnya adalah pada pemahaman. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk mencapai 20 teratas. Zhao Feng tidak memberikan kesempatan dan menangkap setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam benaknya, The Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasure Bible terus bergabung bersama. Level kedua dari bola jiwa es terus meningkat. Selanjutnya, halaman mata gelap yang tidak lengkap membuat mata spiritual Tuhan Zhao Feng memiliki banyak ide dan pemikiran baru. Selama beberapa bulan terakhir pemahaman tingkat energi mental Zhao Feng setara dengan True Mystic Rank. Dalam dimensi mata kirinya, kolam es biru pingsan telah mencapai 1 halaman dan bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Zhao Feng merasa bahwa sumber energi mental yang bisa dia gunakan sekarang 2 kali lipat dari sebelumnya dan kekuatan Ice Soul bahkan lebih kuat. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng membuka matanya dan menyaksikan pertempuran. Meskipun dia mengerti, dia masih menaruh fokus pada dunia luar. Dengan berkembangnya mata rohani Allah, tidaklah sulit untuk melakukan 2 hal sekaligus. Arena zona utara, Bei Moi mengambil napas dalam-dalam ketika riak biru gelap muncul di sekitarnya, dengan tangkas menyerang lawannya. Nak, menyerah saja. Seorang pria berjubah merah tertawa ketika lampu menyala muncul di tengah-tengah telapak tangannya dan menabrak Bei Moi.
Budidaya pria berjubah merah berada pada tahap awal dari True Human Rank dan sedikit lebih tinggi dari budidaya tahap awal Beimoy. Meskipun warisan air gelap Beimoy sangat kuat, setiap peserta True Dragon Gathering memiliki latar belakang yang kuat. Pria berjubah merah di depannya membalas Beimoy dengan sempurna dan memiliki keterampilan yang lebih baik. 30 bergerak kemudian, Beimoy dipaksa kembali oleh pria berjubah merah. Arena itu 10 mil lebarnya dan karena pertahanan Beimoy, dia masih bisa bertahan. Warisan air gelap tidak berguna di sini dan bahkan warisan petir saya hanya rata-rata. Untungnya saya menggabungkannya dengan Mystic Flower Treasure Bible. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung. Bukan karena warisan air gelap Beimoy itu lemah, semua orang di sini adalah anak-anak surga yang memiliki bakat, status kelahiran dan kekayaan yang tinggi. Dibandingkan dengan mereka, daerah Cloud hanyalah sebuah desa kecil di tanah terpencil. Berat, jika kamu tidak mengakui kekalahan, itu tidak akan melanggar aturan bahkan jika aku membunuhmu. Pria berjubah merah mengeluarkan pedang kayu naga merah-merah dan menebas pertahanan riak gelap Beimoy. Wal, Beimoy meludahkan seteguk darah dan menyaksikan pria berjubah merah mendekat. Air gelap yang membentuk es. Mata Beimoy memerah karena Key of True Spirit-nya tampaknya berevolusi. Gelombang-gelombang. Riak cair Beimoy berubah menjadi es saat mengeluarkan rasa dingin. Es pembentuk air gelap adalah langkah pamungkas Beimoy dan teknik paling kuat dari Dark Water Inheritance. Pria berjubah merah itu memiliki luka berdarah setelah ditebas oleh bilah es biru tua dan rasa dingin menggerogoti tubuhnya, memaksanya untuk mundur. Jika bukan karena pil spiritual yang membuatku menerobos ke alam roh sejati di bawah kemungkinan mati, aku tidak akan bisa memahami salah satu dari dua hukum terkuat dari warisan air gelap. Beimoy mengambil napas dalam-dalam ketika es dan air berinteraksi di sekitarnya. Setiap serangan akan memiliki ledakan es dan tinjunya tampaknya terbuat dari gunung es. 50 bergerak kemudian, bam, telapak tangan Beimoy mengenai pria berjubah merah. Saya menang. Beimoy menyeka darah dari mulutnya dan merasakan darahnya mendidih. Ekspresi tanpa emosi digantikan oleh kegembiraan dan kegilaan. Pada tahap ini Beimoy tidak berusaha untuk diingat selamanya. Dia hanya ingin memberikan momen cahaya. Setelah kemenangan, gumpalan berkat naga jatuh ke dalam True Dragon Token Beimoy dan token putihnya menjadi sedikit lebih terang. Beimoy hanya sekitar 10 kekuatan Canopy Great Country. Zhao Feng mengangguk. Meskipun sulit bagi Beimoy untuk mencapai 300 teratas dalam Secret True Dragon Gathering, itu adalah prestasi luar biasa dengan latar belakangnya. Di panggung utara, pertempuran sengit dan perdebatan berlanjut hingga saat tertentu, True Dragon Token Zhao Feng mulai berdengung, mengarahkannya ke panggung. Giliranku, Zhao Feng merasakan darahnya mendidih dan bahkan dengan ketenangannya, dia menjadi sedikit bersemangat. Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir yang mendarat di panggung utara. Lawannya adalah seorang pemuda yang memiliki mata teguh yang memegang mata pedang spiritual tingkat rendah. Ini pertarungan pertamaku, aku tidak bisa kalah. Gao Peng mencengkeram pedangnya erat-erat saat Key of True Spirit meraung. Dia menatap pemuda berambut biru di depannya dan untuk sesaat, kenangan melintas di benaknya. Sebelum kami meninggalkan para penatua di negara kuat Guanyin penuh dengan harapan bagi kami. Setelah hampir 20 tahun bekerja keras dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya mencapai langkah ini. Jika saya kalah dalam pertarungan ini dengan seseorang dari kultivasi yang sama, bagaimana saya bisa menghadapi para jenius yang kalah dari saya? Petik 2. Niat pertempuran Gao Peng mencapai puncaknya. Bahkan belum berusia 20 tahun dan tahap awal dari True Human Rank. Zhao Feng menatap pemuda itu diam-diam. Bakat dan potensinya adalah semua tingkat atas. Zhao Feng tidak meremehkan dalam pertempuran pertama ini. Bilah petir, Zhao Feng memondensasi sebuah pisau biru panjang 1 yard di telapak tangannya. Pisau pemotong awan terbang derek. Niat pertempuran terbakar di mata Gao Peng saat dia meraung dan tampaknya menjadi satu dengan pisau saat dia menebas ke depan di udara. Keterampilan gerakan gesit dan pisau dominan kontras satu sama lain tetapi tampaknya bergabung dengan sempurna. Saat ia memukul kinya dari roh sejati menyelimuti puluhan meter. Flying Crane Cloud Slashing Blade, niat pisau yang dalam. Setiap lawan di Secret True Dragon Gathering memiliki kekuatan yang cukup besar. Petik 2. Zhao Feng merasakan cakrawala melebar. Tubuh Zhao Feng langsung terpotong oleh pisau itu.